Oke ya, dimulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media dan YouTuber yang sudah memenuhi undangan kami. Dan hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kami sampaikan, kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan telah dilakukannya pelaporan terhadap sejumlah nama. Totalnya ada 7 orang yang berada di kubu Joko Widodo berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kurang lebih sama dengan yang dilaporkan saudara Joko Widodo, yakni fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan, yang itu semua sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada rinciannya dari Bung Gafur Sangaji. Namun ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan disampaikan oleh KRMT Roy Suryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga, sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang siapapun tidak bisa atau tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, menyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran, dan menyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah, kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami KRMT Roy Suryo Noto di Projo, itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP, sudah diterbitkan LP, tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas. Kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan saudara Joko Widodo yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor. Dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad, tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, ya, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu, itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian, dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mosato, Irjen Mosato, nanti ada penjelasan yang lainnya. Itu sama sekali tidak punya underlying sebagai peneliti atau apapun.
Bahasa-bahasanya bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan, kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi, tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh terlapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka karena terlalu menyakitkan ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas ketika polisi telah menerbitkan laporan berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membela dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, maka sudah menjadi kewenangan hak dari klien kami untuk membuat laporan polisi. Jadi sekali lagi, kalau kami dulu sudah menyatakan siap melayani, meladeni apa yang akan dilakukan oleh kubu Jokowi dan seluruh pengikutnya, seluruh pentaklid butanya, hari ini kami tegaskan ini adalah bagian dari kesiapan kami, baik prinsipal maupun tim advokasi untuk menuntaskan. Dan kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia, karena apa yang diteliti oleh klien kami Roy Suryonoto di Projo itu bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi ini bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari legasi sejarah buruk pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu. Itu harus kita tuntaskan. Dan saya menghimbau kepada saudara Joko Widodo, jika masih tersisa sedikit sikap negarawan dari saudara meskipun tidak lagi menjadi presiden, maka hentikanlah seluruh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Saudara telah menuduh ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Saudara tidak membuktikan apa yang menjadi tuduhan saudara. Padahal saudara berulang kali menyatakan siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Maka hari ini kami katakan bahwa saudara telah menuduh ada orang besar di belakang kami, maka saudara harus membuktikan. Dan terbukti selain kami sudah melakukan berbagai bantahan bahwa ada orang besar, bahkan pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu kami sudah mengirimkan somasi kepada saudara Joko Widodo. Tetapi sampai hari ini tidak respon, dan saat itu ternyata memang intensitas tuduhan itu turun. Baru kemudian di tanggal 4 Desember 2025 saudara Joko Widodo kembali mengulangi tuduhan orang besar saat diwawancara oleh stasiun Kompas TV. Jadi sekali lagi, kehadiran Partai Demokrat yang juga melaporkan tuduhan orang besar meskipun tidak kepada saudara Joko Widodo, kepada orang-orang yang mengedarkan tuduhan yang kami yakini tidak mungkin lepas dari izin persetujuan atau setidaknya arahan dari saudara Joko Widodo, karena saudara Joko Widodo sendirilah yang pertama kali mengedarkan tuduhan orang besar. Jadi itu ya 3 prinsip dasar kami dalam konferensi pers, dan selanjutnya secara teknis Bung Abdul Ghafur Sangaji akan menyampaikan rinciannya. Silakan Bung. Oke. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kozinudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hatuhaha. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pada tahun baru ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin, kita sudah punya produk hukum pidana nasional yang berlaku secara bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP berlaku secara bersamaan sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kita bersyukur kedua produk hukum itu telah mewakili nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang 45 dan kearifan lokal, karena di dalam hukum pidana material kita sudah diadopsi namanya peradilan adat atau nilai-nilai hukum adat di dalam hukum pidana material kita. Nah, tahun baru tentu selalu ada hal baru, tentu selalu ada semangat baru, tentu selalu ada spirit baru, dan tentu selalu ada optimisme baru, tetapi juga tentu selalu ada peristiwa-peristiwa hukum baru. Nah, terkait dengan peristiwa hukum baru ini, terhadap polemik ijazah Pak Joko Widodo
yang dari awal diduga adalah ijazah palsu berdasarkan hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa, laporan Pak Joko Widodo kemudian diumumkan penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025 yang melahirkan 8 tersangka. Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan 7 terlapor yang mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Angka 7 dan angka 8 telah menorehkan sejarah baru lagi, yaitu tanggal 7 November 2025 lahir 8 tersangka, pada 8 Januari hari ini lahir 7 terlapor. Ya, artinya angka 7 dan angka 8 ini melahirkan sejarah baru dalam konteks kekeseruan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, perlu saya tegaskan bahwa apa yang dilaporkan oleh Mas Roy adalah dalam kapasitas sebagai seorang warga negara Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai tersangka. Ya, dahulu Pak Joko Widodo melaporkan Mas Roy dalam konteks sebagai terlapor. Hari ini di tahun baru kita masuk babak baru, ya, yaitu Mas Roy menjadi pelapor terhadap 7 orang yang kami duga itu adalah pendukung Pak Joko Widodo, ya. Dan yang dilaporkan oleh Mas Roy dalam konteks bukan karena merasa diserang atau bukan karena dalam konteks tuduhan ijazah palsu dia yang kemudian sudah naik dalam tahap LP Pak Joko Widodo, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah selama ini Mas Roy dituduh, ya, secara luar biasa, difitnah secara luar biasa terkait dengan kedudukan Mas Roy sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh semua kaidah-kaidah hukum pidana internasional, baik yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ICCPR, International Convention on Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan semua kaidah-kaidah hukum pidana nasional kita, baik Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan 2 produk hukum pidana kita yang baru, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bedanya adalah Pak Joko Widodo melaporkan dan kemudian lahir 8 tersangka itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 dan pasal 311. Sekarang yang dilaporkan oleh Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru yang dilaporkan 2 pasal, yaitu pasal 43 ayat 2, 433 ayat 2, dan pasal 434 ayat 1. Ya. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, perlindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa. Ya, diatur di dalam bab 17 KUHP yang baru, dan luar biasanya di KUHP yang baru ini ada 5 pasal yang secara spesifik dari pasal 433 sampai pasal 437. Dahulu di KUHP yang lama hanya 2 pasal, pasal 310 dan pasal 311. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy, saya tegaskan kembali lagi, bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak, tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama, ya. Hal yang kedua, yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, ya. Tetapi perlu saya tegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, setidak-tidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT, Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor,
bukan sebagai tersangka dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu, ya. Jadi nggak ada kaitannya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh para pemfitnah dan penuduh seolah-olah Mas Roy, bahkan ada videonya, seolah-olah Mas Roy adalah bagian dari tindak pidana korupsi Hambalang, ya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami meminta kepada Polda Metro Jaya agar laporan Mas Roy yang sudah naik tahap pro justisia, 7 terlapor itu telah diterbitkan LP-nya, dan kemudian LP-nya ini akan diproses sesuai dengan KUHP yang baru. Karena sudah pro justisia naik pada tahap penyelidikan, kami minta ada beberapa hal. Yang pertama, penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan asas-asas hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru dan KUHP baru. Ada 4 atau ada 5. Pertama, harus menjunjung tinggi asas profesionalitas, harus menjunjung tinggi asas proporsionalitas, harus menjunjung tinggi asas imparsialitas, dan harus menjunjung tinggi asas subsidiaritas. Profesionalitas artinya penyidik harus menjalankan kewenangan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian dengan baik. Tidak boleh ada orang yang punya akses ke kekuasaan dilindungi, sementara ada orang yang tidak punya akses ke kekuasaan itu kemudian ditindak. Kami tidak mau dong. Dalam penegakan hukum, penyidik begitu menerima LP harus profesional. Yang kedua, penyidik juga harus proporsionalitas. Artinya, kami telah melakukan kajian yang mendalam terhadap materi laporan kami dan sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya antara perbuatan yang diduga perbuatan pidana, kemudian kami kaitkan dengan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal-pasal, dan yang kemudian nanti bagaimana penerapan pasalnya, kami minta agar dilakukan secara proporsional antara perbuatan, antara delik atau unsur delik, dan antara penerapan pasal. Ini betul-betul harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum, rule of law, ya, due process of law. Dan yang ketiga adalah prinsip imparsialitas. Penyidik tidak boleh, karena ini laporannya adalah dari Mas Roy, tidak boleh kemudian nanti ke depan itu memilih-milih, ya. Kami harapkan 7 yang dilaporkan oleh Mas Roy itu jika ada bukti yang cukup, naikkan ke tahap penyidikan, kemudian juga tetapkan mereka sebagai tersangka. Supaya ini menjadi pembelajaran hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam semangat dan suasana KUHP yang baru. Dan yang terakhir adalah kami minta juga hukum ditegakkan, jangan tumpulnya ke atas, tajam ke bawah. Jangan terhadap pendukung-pendukung Pak Joko Widodo dilindungi, kemudian terhadap Mas Roy dan kawan-kawan itu ditindak. Ini nggak fair. Ini nggak sesuai dengan prinsip negara hukum, karena kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Misalnya, yang hari ini seorang terpidana yang masih berkeliaran kemana-mana, yaitu Sylvester Matutina. Ini kan yang perlu ditindak nih. Kita sudah punya KUHP yang baru. Kewenangan kejaksaan sudah diberikan oleh KUHP. Kami minta supaya Sylvester Matutina segera dicari, ditetapkan DPO, kemudian dimanapun dia berada, ditangkap dan dipenjarakan. Sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Dan yang terakhir adalah asas subsidiaritas. Penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan hukum dengan baik, supaya tujuan hukum itu tercapai, yaitu adanya asas kepastian hukum, ada keadilan, dan kemudian ada kemanfaatan. Kami tidak ingin, jangan sampai laporannya Mas Roy hanya diterima pada tahap LP, kemudian naik tahap penyelidikan, tetapi kemudian tidak dilakukan pada tahap penyidikan dan tidak ada penetapan tersangka. Karena kenapa? Kami yakin terhadap bukti-bukti awal yang kami miliki. Dan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, alat bukti itu kan sudah diperluas menjadi 8. Ya, dahulu alat bukti hanya 5, sekarang menjadi 8. Salah satu 2 yaitu ada barang bukti dan kemudian bukti elektronik. Dan berdasarkan laporan yang kami sampaikan kemarin, kami basisnya adalah bukti-bukti elektronik, dan kemudian akan ada saksi yang kami hadirkan juga, dan akan ada juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Ya, siapa 7 orang itu tentu nanti Mas Roy yang akan menjelaskan secara lebih rinci, dan kemudian apa saja peristiwa yang kami duga adalah peristiwa pidana, kemudian juga itu akan dijelaskan oleh Mas Roy. Mungkin tambahan saya minta kepada Bang Samsir selaku salah satu tim kuasa hukum juga yang mendampingi saat itu. Silakan Bang Samsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsir. Terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir seperti undangan kita.
untuk datang meliput pada acara hari ini. Mengenai perkara ijazah saudara Joko Widodo yang pada awalnya sudah diteliti oleh Bapak Roy Suryo ini sebagai seorang peneliti, ini sebenarnya sesuatu yang memang jauh dari sasaran kalau beliau sampai dipidanakan ya. Karena memang apa yang diteliti oleh beliau dan kawan-kawannya itu adalah memang ijazah yang sudah beredar di masyarakat, sehingga pada saat dia teliti itulah yang dia sebutkan kalau ijazah tersebut adalah 99,9% adalah palsu. Kemudian kita berlanjut kepada proses yang baru saja kita dapatkan LP-nya itu tanggal 6 Januari 2026 kemarin. Nah, masalah yang demikian mudahnya mestinya untuk dibuktikan oleh saudara Joko Widodo berlanjut-lanjut sampai menyeret banyak orang yang membuat berita yang mencemarkan nama baik, termasuk juga fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengerti mungkin ya. Tapi hal ini bukan sengaja ya, kita harus mendudukan masalah hukum hal seperti ini. Jangan dianggap biasa aja terus melebar kemana-mana, sehingga orang-orang yang tidak tahu atau memang tahu tapi ingin menjatuhkan, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendapat pelajaran juga bagi yang lain. Saya akan dampingi pada saat pelaporan kemarin. Saya pikir itu yang bisa saya dapatkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.